datang di channel SDIT Bima Muda. Jangan lupa like and share sebanyak-banyaknya dan subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat ya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Ibu akan menyampaikan sebuah kisah seorang nabi yang pernah berada di dalam perut ikan paus. Siapakah dia? Ya, betul sekali. Beliau adalah Nabi Yunus alaihi salam. Banyak sekali sikap Nabi Yunus alaihi salam yang patut kita teladani. Dan salah satu yang akan Ibu bahas pada kesempatan kali ini adalah sosok beliau yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Ibu akan bercerita sedikit tentang Nabi Yunus ya. Jadi, pada zaman dahulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Yunus untuk mengajak kaum Ninawa meninggalkan sesembahan berhalanya. Tapi kaum Ninawa itu sangat keras kepala. Mereka tidak mau menurut kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus sudah mengajak mereka berulang-ulang kali, namun mereka tetap lebih memilih untuk menyembah berhala dibandingkan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena mereka memiliki sifat yang keras, akhirnya Nabi Yunus pun merasa putus asa. Akhirnya beliau memilih untuk pergi dan meninggalkan kaum Ninawa. Sebelum Nabi Yunus pergi, Nabi Yunus sempat berkata, "Wahai kalian, bersegeralah kalian untuk bertaubat, karena sesungguhnya akan segera datang azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tapi mereka tidak kunjung mendengar. Mereka tetap keras kepala. Singkat cerita, Nabi Yunus pun pergi. Dan ternyata azab itu benar-benar terjadi. Mereka sangat ketakutan. Mereka mencari Nabi Yunus, tapi tidak ketemu. Mereka merasa takut dan akhirnya mereka bertaubat, memohon ampun yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka berjanji untuk meninggalkan sesembahan berhalanya. Nah, singkat cerita, Nabi Yunus alaihi salam pergi dari kaum Ninawa naik kapal laut. Nah, tidak disangka di tengah kapal laut itu terjadi badai yang sangat besar. Nah, di tengah badai itu, nahkoda kapal memerintahkan kepada seluruh penumpangnya untuk melempar semua barang-barang yang bisa menggoyangkan kapal tersebut. Dibuanglah semua barang-barangnya, tapi itu masih kurang dan nahkoda menyarankan untuk mengorbankan salah satu penumpangnya agar kapalnya tetap stabil. Nah, bagaimana caranya? Dilakukanlah undian. Undian itu diundi, kemudian keluarlah nama Nabi Yunus. Diundi kembali, keluarlah nama Nabi Yunus, dan sampai 3 kali diundi, yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihi salam. Mau tidak mau, Nabi Yunus lah yang harus menceburkan diri ke laut yang sedang terjadi badai itu. Di sanalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Allah memerintahkan seekor ikan paus untuk menyelamatkan Nabi Yunus. Ikan paus itu menelan Nabi Yunus alaihi salam. Tapi Maha besar Allah, tidak ada sedikit pun luka di tubuh Nabi Yunus alaihi salam. Ia akhirnya berada di dalam perut ikan paus itu, dan selama 40 hari ia berada di dalam perut ikan itu. Di sana Nabi Yunus alaihi salam merasa menyesal. Di sana beliau menyesali
eh, kesalahannya. Apa kesalahannya? Karena Nabi Yunus sudah meninggalkan kaum Ninawa. Dengan kata lain, Nabi Yunus sudah tidak melaksanakan perintah Allah. Di sana Nabi Yunus merasa bersalah. Ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 40 hari dia terus berzikir mengingat Allah. Dia terus berzikir dan berzikir. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah kalian tahu doa Nabi Yunus? Kalau kalian sudah tahu, kita bacakan bareng-bareng ya. Oke, begini doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Nah, doa tersebut terus diulang-ulang, terus dilantunkan oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan paus selama 40 hari. Dan setelah beliau terus berzikir, akhirnya Allah mendengar taubatnya. Kemudian Allah memerintahkan ikan paus itu untuk melemparkan atau menyemburkan Nabi Yunus alaihissalam ke tepian. Nah, langsung saja Nabi Yunus terdampar di sebuah tempat dengan keadaan tubuh yang sangat lemas. Tapi Maha Besar Allah, di sana Allah telah menyiapkan makanan berupa labu sehingga Nabi Yunus bisa memakannya untuk mengisi energi. Kemudian setelah Nabi Yunus merasa energinya bertambah, ia kembali bergegas untuk menemui kaum Ninawa. Betul sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu bahagianya Nabi Yunus ketika disambut dengan sukacita oleh kaum Ninawa. Kenapa? Karena kaum Ninawa sudah bertaubat, mereka sudah meninggalkan semua berhalanya dan mereka sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ceritanya. Banyak sekali ya hikmah yang kita bisa petik. Salah satunya adalah kita tidak boleh mudah berputus asa dalam mencapai sesuatu. Kita harus tetap semangat. Kemudian yang paling penting adalah tadi salah satu yang bisa kita teladani dari sosok Nabi Yunus alaihissalam adalah jangan lupa untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sekali lagi ya doanya bareng-bareng ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, doa tersebut bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa aplikasikan setelah sholat atau setelah mengaji, dan terus memanjatkan doa tersebut. Apalagi di dalam maksudnya di bulan suci Ramadan ini ya, kita bisa memohon ampunan kepada Allah, terus berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Satu lagi, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan kalian, dan salam untuk keluarga di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.